empat mata, langsung saja kita sambut pembawa acara multi talenta, spektakuler dan fenomenal di alam gaib dan alam nyata. Ini dia Pepi, Vega, dan Tukul Arwana. Senyum, ayo senyum, rame-rame senyum, kita senyum. Aku dapat pegang, kamu dapat pegang, semuanya dapat pegang. Senyum, itu sodako. Rame-rame senyum, itu ibadah. Saling memberi, saling menerima energi. Itu namanya. Kamu lagi di bukan Pak. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah misteri orang bunian. Apa? Waktu saya syuting di daerah salah satu di ke barat, pojok ke barat, itu namanya si Umang. Umang itu konon ceritanya, legendanya makhluk kecil, kakinya kebalik. Yang kiri harusnya taruh di kiri, ini taruh di kanan. Yang kanan taruh di kiri. Dan contohnya seperti ini. Bener, dan tangannya juga kebalik, tapi jalannya kiri. Ini menurut konon ceritanya. Itu tangan bisa dicontohin jalannya yang bener. Coba Pep. Jangan amit-amit. Ini konon ceritanya lah. Ini nggak tahu nih bunian tuh mungkin apa ada persamaannya atau tidak. Dan kaki kebalik Mas. Dan situ waktu saya penelusuran tidak boleh ketawa ya. Teman saya namanya Oman itu ketawa. Terus Mas? Akhirnya, iya bener ini omongan serius. Akhirnya si itu narasumbernya itu yang ahli dalam memahami tentang makhluk astral di situ. Hei, kamu jangan tertawa. Oh gitu. Kamu kalau tertawa kamu pulang nggak akan mingkem tertawa. Takut ngomong tuh. Kamu harus minta maaf Omen. Ini percaya nggak percaya boleh dicoba. Ngapain dicoba? Lihat dong dia Mas. Karena memang itu konon cerita tidak boleh sembarangan mingkem. Nah lu pergi ke sana kok nggak mingkem-mingkem juga? Ini memang bentuknya gini. Ini bener. Terus di daerah tengah Indonesia bagian tengah konon ceritanya tadi ada kayak air terjun di situ, konon cerita juga ada. Mungkin Rida mungkin penelusuran sama kita. Ada apa? Iya, ada ponakan-ponakanmu di sana. Ini serius nih. Ada, ini pengen nanya ya itu makhluk-makhluk yang kecil itu. Itu mungkin apakah ada kurang persamaan lebihnya atau katanya tidak? sama Mas, sama dengan orang bunian yang tinggalnya di hutan, katanya kakinya terbalik. Iya, itu apakah kebalik, ada persamaan? maksudnya kebalik. Kakinya ke belakang. Kebalik kayak pikiranmu itu juga kebalik. Makanya ini daripada penasaran ya, kita lihat sekarang ya. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang praktisi spiritual yang pernah bertemu dengan orang bunian. Apa? Orang bunian. Itu loh buah yang kecil-kecil, ada hitam, ada merah. Yang untuk rujak itu loh. Lagu tuk tik tatik tuk tik tatik tuk, begitulah bunian. Bunyinya jauh banget. Bona boni ngebon sana ngebon sini, pena peni pindah sana pindah sini. Nah ini orangnya sangat luar biasa, bisa menceritakan dan dia bisa serem. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Yu. Wake me up inside, wake me up inside, call my name and save me on the road. Leave my blood to run before I come undone. Save me from the lonely and
jangan ada yang cengangah-cengengah sembarangan. Ini Mbak Yu ini bisa memahami dan bisa mengerti pikiran-pikiran kalian. Sampai ada yang cengangah-cengengah sembarangan, kasih mantra keluar asap kepala. Ya, agak sedikit menegangkan. Kembali ke selamat makmel. Mbak Yu, selamat datang lagi di Bukan Empat Mata. Apa kabar? Alhamdulillah saya Mas Tukul pripun. Everything okay, I am agreed, dan saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Banyak penggemar-penggemar Mbak Yu sampai nggak bisa masuk karena di WhatsApp. WhatsApp. Itu tahu kalau Mbak Yu jadi bintang tamu di sini, penggemarnya tuh sampai berderet itu. Di depan. Luar biasa. Ngantri mau masuk itu Mas. Antri naik angkot di situ. Tema kita malam ini kan berkaitan dengan misteri orang Bunian ini dan manusia kerdil. Maaf, aku nggak nyebut kamu. Ini hanya lepak. Ya. Bisa diceritakan sedikit di Indonesia sendiri ada manusia kerdil jenis apa saja? Namanya makhluk Bunian itu sebenarnya luas cakupannya Mas ya. Jadi nggak cuman yang beristilah orang kerdil dan berbulu atau kakinya terbalik, bukan. Jadi ada jenisnya yang seperti badan manusia, kepalanya binatang. Ada juga yang manusia kecil tapi berperawakan seperti kakek-kakek juga ada. Itu saya pernah didatangi dari Gunung Slamet. Mountain Congratulation atau Gunung Selamat. Mountain congratulation. Gunung bahasa Inggrisnya kan mountain. Selamat Congratulation. Iya. Ya. Bener sih ya, Benar. Lalu didatengin dari dia bilang, saya kalau Mbak Yu perlu bantuan, saya bagian ini, saya bisa ini, bisa itu, saya makhluk Bunian. Dia berita seperti itu. Dia tinggal di Gunung Slamet. Sampai sekarang pun dia ikut saya. Ada juga di daerah di Sumatera atau di daerah Kerinci. Itu ada. Saya mau ngomong. Itu. Tapi sebenarnya makhluk Bunian itu juga kan kepengen beradaptasi dengan manusia kan untuk banyak keturunan juga. Tapi manusia yang dipilih itu manusia-manusia yang justru yang masih natural, masih yang pelosok untuk memperbaiki. Karena mereka juga seperti kita, berkembang biak, berkeluarga, dan beradaptasi dengan lingkungan juga. Cuman tidak bisa ditemui dengan sembarang orang atau kadang-kadang dia memperlihatkan diri. Kalau dicari dia akan tahu. Tapi kalau nggak dicari dia akan memperlihatkan saya ada. Iya, gitu. Ada di Indonesia itu banyak dan tanpa kita sadari sebenarnya mereka juga ada di sekitar kita. Karena ini udah ada ya. tapi kan katanya Awas kamu tidur, awas tak siram pakai air. Belum apa-apa matanya udah kerip. Kamu keambil gambar di pojok tuh shot terus loh, keambil dua ini loh. Ngantuk tak siram pakai air kamu. air apa Mas? Hah? Air apa? Maunya air yang mana? Oh jadi ada, mau silakan. Mbak Yu, Iya. kan dari tadi kita ngebahas tentang makhluk Bunian ya. Iya. Itu sebetulnya makhluk dari dimensi lain atau Manusia gitu. real makhluk ada wujudnya? Kalau gitu? menurut kacamata saya itu makhluk halus. Tapi ada juga yang memang dia seperti manusia yang memang bentuk seperti manusia tapi dia emang nggak mau berkumpul dengan manusia, dari bentuk, aura, dari bau semua dia nggak mau berkumpul dengan manusia, dia menyendiri. Tapi itu real makhluk. Itu ada real makhluk, wujudnya, gitu. ya. Jadi ada dua versi memang seperti itu. Cuman yang sekitar kita tuh yang biasa deket itu makhluk yang nggak kelihatan. Itu yang makhluk yang gede-gede juga banyak di sekitar kita. Cuma kita nggak bisa lihat kalau yang orang umumnya. Tapi kalau yang real makhluk itu dia ada, tapi menyendiri di suatu tempat yang mau beradaptasi dengan kita. Mereka berkelompok dengan dirinya sendiri. Dia nyaman dengan kelompoknya dia sendiri. Kayak Nggak di mau. film-film luar negeri itu loh, yang datang ke pulau terus menemukan makhluk-makhluk kecil itu, nah film apa itu? Minion. Nah, kok Minion. Kok Minion. Minion dia. Bukan yang itu, yang kita tuh
Ya, itu. Liliput. Ya, Liliput. Ya, seperti itu juga. Iya betul. Tapi ada juga yang berbentuk binatang, tapi untuk yang berbentuk binatang dia cenderung yang ganggu, seperti kesurupan. Kebanyakan negatif apa positif biasanya? Kalau kita bagi-bagi sih, tapi presentasenya lebih banyak. lebih ke negatif ya, gitu loh. Wah. Karena ada sifat. Balik maksudnya duduk itu biar beku. Jadi kayak malah tak lihat kayak celengan ya. Jangan-jangan ini anunya saudara-saudaranya banyak ya, datang semua di sini kayak semut ngangkrang semua. Nah, sebenarnya seperti apa sih sosok orang Bunian ini kalau dilihat secara mata batin ini? Apakah benar mereka bertaring tajam dan menakutkan? Jangan-jangan. Nah, pemirsa, apakah orang Bunian itu sosoknya apa yang sudah tadi dikatakan dia ada di laptop? Bertaring. Apa yang nanti akan diterangkan lagu Mbak Isu ini? Jangan menakutkan. Bukan nak? Ada juga orang-orang yang masih gadis desa itu diambil untuk memperbaiki turunan, jadi untuk pengen berkeluarga dengan manusia. Karena mereka dengan makhluk-makhluk yang masih suci, masih benar-benar alami, mereka sangat tertarik dengan baunya gitu loh. Tapi mereka kan lihatnya kan sama-sama kecil, tapi orang-orang yang masih suci, baunya mereka sangat menarik.